Ketika orang-orang sibuk menyembah patung, ada satu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Ketika orang sibuk menyembah berhala-berhala di kota Mekah, bayangkan di Ka'bah ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di situ ada seorang hamba yang bernama Muhammad ibn Abdullah yang dia menyeru kepada la ilaha illallah. Aneh, diperangi oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya. Naam, begitulah Islam bermula. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dalam kondisi aneh. Jadi kalau kita lihat orang Islam itu aneh di tengah-tengah orang-orang non-muslim. Orang Islam, ketika orang-orang sedang makan, minum, orang Islam puasa. Loh ente, kok puasa? Kata dia. Kita lagi makan nih. Akan kelihatan aneh. Ketika orang-orang sibuk di tempat pekerjaannya, ketika mereka sibuk dengan usahanya, seorang muslim dengar azan, tinggalkan pekerjaannya. Dia sholat. Ajib, kata dia. Ini orang-orang lagi syughul cari dunia kau sholat. Dan itu salah satu keanehan Islam. Pernah ada satu tentara Amerika yang masuk Islam. Ini cerita salah seorang syekh. Kalau nggak salah di Dammam atau di Arab sana lah. Lagi adzan, zuhur kalau nggak salah. Tuh pekerjanya orang Bangladesh, penjaga toko mau nutup toko. Ini orang Amerika, anak mau bayar, mau beli, kita nggak ada, kata dia. Nggak ada, tutup, kata dia. Kata dia, subhanallah, ini orang Islam dikasih fulus nggak mau nih, kata dia. Aneh, padahal tuh orang maksa nutup karena peraturan mungkin. Ya mungkin kepingin sama fulusnya, tapi karena peraturan. Tapi kita lihat keanehan orang Islam. Aneh orang Islam, subhanallah. Bagaimana dia menabung. Ketika orang-orang membangun rumahnya, ketika orang-orang sibuk dengan perusahaannya, dia menabung untuk berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk bisa berkunjung ke rumah Allah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia tinggalkan keluarganya, aneh. Kemudian orang-orang yang menegakkan Islam yang benar, itu pun aneh di tengah orang-orang Islam. Nah, yang menegakkan Islam dengan benar, ya subhanallah. Saya ingat dulu ketika saya pulang dari pesantren, sholat ke masjid. Padahal 5 tahun sholat di rumah terus. Ketika kelas 6, sholat ke masjid. Jenggot mulai tumbuh. Katanya orang tua, inti ini ikut aliran apa nih kok sholat di masjid? Nah, karena masjid biasanya sepi jamaah. Masjid di Indonesia ramainya kapan? Jumat. Kok lihat nih ada orang-orang memakmurkan masjid, sholat maghrib ke masjid, asar ke masjid. Ada apa nih? Aneh buat orang Islam. Kalau orang mereka ngerti bahwasanya inilah yang benar. Kita lihat orang-orang Islam yang merapatkan softnya akan dinilai aneh oleh orang Islam yang tidak biasa merapatkan softnya. Dilihat ini, sejadah ini baru yang ditahu. Kadang-kadang ada orang yang pulang haji beli sejadah besar ya. Sholat, tahu-tahu ada orang merapatkan softnya naik ke sejadah dia. Lihat, ada sejadah ini. Karena aneh, kenapa dia kok mau merapatkan gitu loh? Buat dia aneh. Karena dia tidak mengerti kalau itu adalah syariat Allah SWT. Kita lihat perempuan-perempuan yang pakai kerudung akan menjadi aneh di tengah wanita-wanita muslimah yang tidak berkerudung. Dia akan mengatakan, udahlah nggak usah sok suci pakai kerudung gitu, yang penting hatinya dikerudungin. Subhanallah jemaah. Akan jadi aneh, apalagi dengan munculnya aliran-aliran ya. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman seperti sekarang, zaman fitnah, zaman Islam itu dilecehkan. Zaman Islam itu ditinggalkan, Quran tidak lagi diingat, kecuali hanya untuk sekedar cari berkahnya saja. Petunjuk Al-Quran ditinggalkan, orang lebih memilih petunjuk-petunjuk ahli filsafat, petunjuk-petunjuk ya orang-orang yang tidak mengenal Allah daripada petunjuk Al-Quran Al-Karim.